Apakah akhirnya setelah 4 bulan kita pump dari level 16.000 sampai ke level 31.000, ini udah adalah topnya Bitcoin dan Bitcoin ready teman ya, bersiap untuk menuju ke fase akumulasi hingga berbulan-bulan, atau koreksi yang saat ini kita alamin ini hanya sekedar koreksi biasa teman ya, sebelum akhirnya Bitcoin akan menuju ke level yang lebih tinggi ya, 35.000 sampai ke level 40.000. Nah, gue juga ada membahas outlook yang saat ini terjadi melalui grup VIP BingX ya. Kalian bisa join grup ini gratis. Jadi gue akan membagikan daily outlook setiap harinya secara real time ya, di luar dari gue upload video. Jadi syaratnya gampang banget, kalian tinggal daftar BingX dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Selain itu, gue juga merekomendasikan aplikasi BingX dikarenakan saat ini mereka sudah memiliki conservative traders ya. Dimana menurut gue ini salah satu fitur yang bagus juga ya, kalian bisa mengembangkan portofolio kalian secara perlahan-lahan. Jadi menurut gue ini adalah salah satu filter copy trade yang menurut gue sangat amat berguna khususnya bagi pemula. Kalau misalkan mereka sibuk kerja atau nggak kesempatan trading ya mereka bisa alihkan ke copy trader ini. Kita bisa trace back hingga 6 bulan terakhir performa copy trader ini seperti apa ya. Resikonya juga rendah, jadi menurut gua ini ya salah satu fitur terbaru dari BingX ya. Menurut gua kalian patut coba ya, kalian bisa tinggal daftar BingX, sekali lagi melalui link di deskripsi. Nah, kenapa ke level 35 sampai 40.000? Karena 35.000 ini adalah support sebelumnya ya. Balik lagi di bulan Januari tahun 2022. Terus 40.000 ini juga adalah level sebelum kita mengalami crypto fall down hingga menuju ke level 16.000. Jadi entah antara 35 sampai 40.000 untuk target breakout berikutnya. Kalau misalkan kita bakalan breakout lagi teman-teman ya untuk berikutnya ya kita nggak expect pastinya untuk level 31,5 sampai 32.000 ini terjadi untuk Bitcoin ya, pasti akan jauh lebih besar dari itu karena memang sudah valid dikatakan kita mengalami rejection pada level 31K dan kita udah mengalami koreksi hingga sampai saat ini. Jadi untuk the next pump teman-teman ya pasti akan melewati level 32.000 teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan oke, ini ada big resist ya. Pada tahun lalu kita kena reject parah dan saat ini ternyata memang ini menjadi resist yang cukup kuat juga untuk Bitcoin. Terlihat kita sudah mulai terkoreksi. Tetapi bukan berarti bahwa harapan telah sirna untuk Bitcoin ya. Kita tahu bahwa kalau misalkan Bitcoin pump dari bulan Desember ya, all the way hingga sampai bulan April itu adalah pump kurang lebih 5 bulanan lah ya untuk Bitcoin ya. Sementara yang kita tahu ya ketika Bitcoin bottom di tahun 2019, ini bear market rally ini bisa last sampai sekitar 6 bulan teman ya. Dari bulan bottomnya persis di bulan Desember ya, jadi ya kurang lebih sekitar 7 bulan untuk Bitcoin. Dan kalau yang ini bottomnya persis di akhir November. Jadi bedanya tuh cuman sebulan ya. Kalau misalkan kita masih mengikuti date and time range yang sama untuk Bitcoin dari bottom 2019, seharusnya kita akan ketemu di titik puncaknya ya. Maksud gue titik puncak adalah contohnya seperti di level 13.000, akhirnya kita masuk ke dalam fase akumulasi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, baru akhirnya dari sana kita pelan-pelan naik. Nah, jadi yang kita pengen incar adalah titik puncak yang satu ini teman-teman ya. Seharusnya kalau misalkan berdasarkan data dari 2 tahun yang lalu ya, maka kemungkinan peak Bitcoin tuh bisa di kisaran bulan Mei. Jadi kehitungnya di akhir bulan Mei itu kita seharusnya sudah mencapai top kita teman-teman ya. Jadi ya bisa aja gitu, kita mengalami koreksi and then ketika di bulan Mei-nya kita mengalami last pump ke level 35 sampai ke level 40.000, baru dari sana kita mengalami big accumulation untuk Bitcoin sebelum Bitcoin menuju ke level miliaran. Nah, terus yang kedua teman-teman ya, kita juga bisa ngelihat ya bahwa ini koreksi yang kedua ini ya, ini bisa dikatakan yang satu ini adalah koreksi yang pertama, terus ini adalah koreksi yang kedua, di mana sebelumnya kita juga mengalami hal yang kurang lebih mirip teman-teman ya. Ini bisa dikatakan koreksi pertama, and then ini koreksi kedua. Setelah itu kita masih mengalami last pump hingga menuju ke dalam yang wave 3 ini. Jadi Bitcoin terkoreksi 2 kali teman-teman ya, baru akhirnya ada last wave teman-teman ya terjadi pada Bitcoin. Jadi itu adalah salah satu good news dan harapan bullish juga ya untuk Bitcoin ya, dimana ini baru yang pertama and then ini yang kedua, dan ada possibility kita menuju ke last pump yang ketiga dan possibly bisa menyentuh level 40.000 untuk Bitcoin. Terus juga saat ini kita mengalami pattern yang kurang lebih mirip teman-teman, dimana di sini kita mengalami symmetrical triangle and then breakout teman-teman ya. Setelah itu kita dijatuhkan kembali. Sama seperti koreksi wave kedua pada Bitcoin ya, sama-sama di bulan yang mirip juga ya, April Mei juga di sini ya, sama-sama kita symmetrical triangle di sini, kita melakukan breakout, kalian bisa lihat, and then setelah itu dijatuhkan di sini. Setelah itu baru dari sini kita mengalami last pump hingga menuju ke level 13.000. Jadi memang agak mirip juga gitu ya.
dari wave 2-nya aja ini correction dari gelombang yang kedua ini udah mirip dengan correction dari gelombang kedua yang saat ini terjadi. Nah, perbedaannya adalah apa? Perbedaannya ya, dia bisa maintain support level yang terjadi sebelum breakout dari symmetrical triangle tersebut, dimana kalau misalkan teman-teman ya, misalkan kita terkoreksi sampai ke level 27.300 let's say teman-teman ya, maka ini udah memasuki fase-fase invalidasi teman-teman ya, dimana ya well, bisa aja teman-teman bahwa 31.000 ini adalah top teman-teman bahwa kita nggak mengulangi kejadian yang serupa di tahun 2019 di mana ada 3 kali gelombang. Bisa aja di level 31.000 ini udah memasuki fase akumulasi hingga berbulan-bulan untuk Bitcoin, itu bisa juga. Karena memang level 31K ini adalah level di mana sebelum Bitcoin mengalami fall down hingga ke level 16.000. Tetapi untuk menginvalidasi hal ini terjadi, menurut gue Bitcoin harus retake kembali ke atas 30.000 teman-teman ya. Daily candle closing di atas level 30.000 untuk mengkonfirmasi bahwa kita akan ke level 35 sampai 40.000. Selama itu nggak terjadi atau bahkan Bitcoin ternyata malah di dump back ke level 27.000 sekian teman untuk Bitcoin ya bisa jadi ini adalah topnya Bitcoin 31.000. Dan setelah itu kita memasuki fase akumulasi hingga sampai berbulan-bulan atau hingga bertahun-tahun. Apakah mungkin Bitcoin bisa terkoreksi sampai ke level 25k and then setelah itu masih bisa naik ke level 35.000? Yaitu as well bisa terjadi juga teman untuk Bitcoin ya. Sekali lagi, yang paling penting adalah kita harus ngelihat sekali lagi untuk daily candle closing bisa di atas level 30.000 dan di situ menurut gue masih ada harapan Bitcoin untuk menuju ke level yang lebih tinggi. Jadi memang level 25.000 ini juga adalah previous high yang terjadi di bulan Agustus ya, balik lagi sebelum akhirnya kita juga down lagi ke level 16.000. Ini juga bisa menjadi salah satu titik support terkuat teman sebelum Bitcoin menuju ke level yang lebih tinggi. Nah, kalau dari gue sendiri, gue bakalan pilih yang mana, apakah bullish atau bearish teman ya. Ya kalau gue saat ini sendiri ya, maybe gue akan entry short kalau misalkan terjadi pantulan pada Bitcoin balik lagi ke level 29 sekian. Karena memang ada possibility bahwa ini juga adalah topnya Bitcoin teman-teman ya, and then bisa aja gitu kita menuju ke level 25.000 setelah itu. Tetapi teman-teman ya, SL-nya juga nggak jauh-jauh dari itu ya, dikarenakan ini bisa menjadi salah satu titik top juga untuk Bitcoin. Maka menurut gua setelah SL itu paling di sekitaran 30.000, 30.100 teman-teman ya. Kalau misalkan Bitcoin sudah sampai ke level tersebut lagi, maka potentially fractal yang terjadi di tahun 2019, wave ketiga itu bakalan terjadi pada Bitcoin di mana kita menuju ke level 35 sampai 40.000 dalam kasus ini. Nah, tapi kalau misalkan itu nggak terjadi ya bisa aja dari 29 kita kena reject kembali dan ke level 25.000 ya, karena menurut gue saat ini risk reward ratio-nya teman-teman menurut gue cenderung lebih ke agak yang short teman-teman dikarenakan emang ada multiple times divergence nih, kalian bisa lihat ya dari RSI-nya sendiri udah banyak banget bear div di sini. Jadi paling itu aja teman-teman apa yang pengen gue bahas di video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.